dahulu, di tengah hutan yang tenang, hiduplah sepasang serigala bersama anak laki-laki mereka. Mereka hidup tenang dan bahagia, sering bercanda bersama. Namun, setiap malam mereka bernyanyi dengan suara keras hingga mengganggu penghuni hutan lainnya. Suara mereka yang keras membuat penghuni hutan lainnya terganggu, termasuk sang raja hutan, harimau. Sudah cukup, malam-malam begini harusnya tenang. Mereka harus diberi pelajaran. Lalu, harimau si raja hutan menyerang keluarga serigala. Bapak dan ibu serigala mencoba melawan dengan sekuat tenaga. Sebelum bertempur, mereka menyuruh anaknya untuk melarikan diri. "Cepat lari nak, selamatkan dirimu." Dengan ketakutan, anak serigala kecil berlari sekuat tenaga. Ayah dan ibunya bertempur melawan harimau yang ganas. Namun, mereka tak sanggup mengalahkannya dan akhirnya tewas. Sementara pak harimau terluka parah. Serigala kecil pun terus berlari hingga tenaganya habis. Ia pun jatuh ke tanah dan kakinya terkilir. Saat itu, sepasang rusa lewat. "Bu, mari kita bawa pulang saja serigala kecil ini." "Iya Pak, nampaknya ia tidak buas." Sepasang rusa tersebut terlihat prihatin pada serigala kecil itu, dan serigala kecil dibawa pulang dan dirawat hingga sembuh. Karena belum memiliki anak, pasangan rusa mengangkat serigala kecil sebagai anak mereka. Hari berganti tahun, serigala kecil tumbuh menjadi serigala yang rajin dan berbakti. Ia membantu kedua orang tua angkatnya dengan sepenuh hati. "Syukurlah kita menolongnya dulu. Ia tumbuh menjadi anak yang baik dan berbakti ya Pak." Setelah bertahun-tahun, Bu Rusa akhirnya melahirkan bayi rusa kecil yang sehat. Serigala kecil yang kini menjadi kakak sangat gembira. Serigala yang dulunya kehilangan keluarganya, kini hidup bahagia bersama keluarga barunya, keluarga rusa yang penuh kasih sayang. Di suatu hari yang cerah, sepasang rusa hendak pergi ke sawah untuk menanam padi. Karena harus bekerja, mereka menitipkan bayi mereka yang masih kecil kepada anak angkat mereka, serigala yang dikenal sangat setia. "Serigala, tolong jaga adikmu ya. Jangan biarkan dia kenapa-napa." "Tenang Bu, aku akan menjaganya seperti nyawaku sendiri." Dengan penuh kesetiaan, serigala menjaga adik angkatnya. Ia mengusir nyamuk, lalat, bahkan tak segan melawan hewan besar yang mencoba mendekat. Bayi rusa pun tidur nyenyak di atas ayunan. Menjelang tengah hari, ibu dan bapak rusa pulang dari sawah. Dari kejauhan, mereka melihat serigala berlari tergesa-gesa dengan napas tersengal dan darah di mulut serta hidungnya. "Ibu, Bapak, cepat pulang, cepat pulang." "Ada apa ini? Kenapa kamu berlari seperti orang panik? Dan itu darah. Jangan-jangan..." "Pak, mulutnya penuh darah. Jangan-jangan bayi kita. Serigala pasti memakannya. Dasar, tak tahu balas budi." "Apa? Kau tega memakan adikmu sendiri?" Tidak Pak, bukan seperti itu. Tanpa memberi kesempatan menjelaskan, Pak Rusa mengajar serigala habis-habisan hingga ia terkapar, lalu melemparkannya ke sungai dalam amarah. "Pak, cepat tengok bayi kita."
Mereka berdua segera berlari menuju rumah. Betapa terkejutnya mereka melihat bayi mereka masih tertidur dengan selamat di atas ayunan. Astaga, jadi di bawah ayunan terlihat bangkai seekor ular besar dengan lehernya yang putus. Serigala tadi menyelamatkan anak kita dari ular besar itu, Pak. Alah Bu, kita telah bertindak gegabah. Dengan penuh sesal, ibu dan bapak rusa menyusuri sungai tempat mereka membuang serigala. Namun, semuanya sudah terlambat. Serigala tidak pernah ditemukan lagi. Entah ia tenggelam atau mungkin dimakan buaya. Begitulah karena prasangka dan tindakan tergesa-gesa, mereka kehilangan sosok yang paling setia dalam hidup mereka.